Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah bagaimana kita ingin menjadi pribadi yang berhasil. Dan ternyata keberhasilan itu bukan hanya ditentukan oleh satu unsur, yaitu talenta, tetapi perlu ditambahkan banyak kepada talenta atau pribadi bertalenta plus, bukan lebih, bukan sekedar talenta atau lebih dari sekedar talenta. Saat ini kita masih di dalam unsur kerjasama tim yang perlu kita tambahkan ke dalam talenta. Di segmen sebelumnya kita udah bicara tentang kerjasama tim dan bagaimana menerapkannya. Di segmen sebelumnya kita udah bahas tentang manfaat kerjasama daripada tim. Dan gimana sih cara menerapkannya? Cara menerapkannya adalah dengan yang ke satu, kita harus meyakini hukum nilai penting. Hukum nilai penting itu adalah berbunyinya begini. 1 terlalu sedikit. 1 terlalu sedikit kalau kita bersama-sama. Jadi ini 1 terlalu sedikit kalau kita meraih kejayaan. Jadi kita senantiasa perlu peran orang lain di dalam hidup kita. Ada satu kejadian ketika seorang mentor berbicara di depan audien 10.000. Lalu mentor itu bilang begini, saudara-saudara sekalian, kira-kira ada nggak kepikir oleh audiens semua, 10.000 nih jumlahnya ya, yang bisa mengemukakan orang yang sukses cuma sendirian. Di antara audiens yang 10.000 itu ada yang berani ngomong. Saya tahu Pak Mentor, namanya Charles Lindbergh. Charles Lindbergh itu sendirian. Dia sebagai tokoh utama penerbangan sendirian melintasi samudra. Oh, oke. Bagus, kata mentornya. Tetapi lalu itu didukung juga oleh partisipan lain, oleh audiens lainnya. Tetapi sadarkah Anda bahwa di belakang Charles Lindbergh ada yang namanya Ryan Aeronautical Engineering yang mendesain dan membangun pesawat itu. Nah, itu terdiri dari berapa ratus orang tuh perusahaan Ryan Aeronautical Engineering. Lalu apakah Anda tahu bahwa ada 10 pengusaha yang mendanai perjalanan atau penerbangan dari Charles Lindbergh? So, artinya bahwa enggak ada orang yang bisa meraih kejayaan hanya dengan sendirian. Itu enggak ada. Jadi kita perlu memahami hukum nilai penting. 1 terlalu sedikit untuk meraih kejayaan. Lalu yang selanjutnya, cara menerapkan kerjasama tim adalah melibatkan tim tersebut, melibatkan orang lain dalam impian kita, dalam meraih impian kita. Seorang jurnalis dan pembawa acara radio bernama Rex Murphy menggambarkan bagaimana kita meraih impian itu dengan berkata, pencapaian sukses dari suatu impian
bagaikan kereta kuda tanpa disertai tim yang beranggotakan beberapa ekor kuda, sebuah kereta yang penuh dengan impian tersebut tidak akan dapat pergi kemana-mana. Jadi moral daripada kata-kata Rex Murphy itu kerjasama tim pada intinya memberikan peluang terbaik bagi kita dan bisa mengubah visi impian itu menjadi kenyataan. Kian besar suatu visi, kian banyak kerjasama yang harus diperlukan bagi suatu tim yang baik. Namun, keinginan terlibat dalam sebuah kerjasama tim itu berbeda loh dengan terlibat aktif ingin bergabung dan menjadi bagian. Untuk mencapai kesuksesan, kita harus terlibat dalam suatu tim dan menemukan tempat terbaik kita di sana. Kita mungkin saja jadi pemimpin di tim itu, tapi juga kita bisa hanya sekedar anggota atau nggak perlu jadi pemimpin. Rudy Giuliani, mantan wali kota New York, berkata demikian. Kenyataannya, seorang pemimpin harus memahami bahwa kesuksesan diraih melalui kerjasama tim. Begitu Anda menyandang posisi sebagai pemimpin, Anda harus menampilkan kerendahan hati. Seorang pemimpin harus menyadari kelemahannya sehingga mampu mengimbangi kelemahannya dengan keunggulan dari timnya. Contoh, dia bilang, ketika saya menjadi wali kota New York City, saya nggak punya keunggulan di bidang ekonomi. Saya lemah di sana. Jadi saya akhirnya harus merekrut ahli ekonomi di tim saya. Jadi saat setiap anggota tim menampilkan keunggulannya, organisasi Anda akan bertumbuh. Saat krisis menghadang, Anda akan memiliki anggota tim yang tepat untuk mengatasi setiap situasi dengan baik. So, guys, sahabat Mr. Sorchan, jika kita tidak yakin tentang posisi terbaik, jika kita tidak yakin tentang posisi terbaik kita dalam suatu tim, jangan biarkan diri kita berhenti terlibat dalam kerjasama tim. Temukan orang lain yang mempunyai sikap dan hasrat serupa dengan kita dan bergabunglah bersama mereka. Jadi itu cara penerapannya. Artinya kita libatkan tim kita untuk mewujudkan impian kita. Nah, yang selanjutnya, penerapan selanjutnya adalah mengembangkan tim kita. Nah, jika kita nih pemimpin dari suatu tim, jadikan pengembangan anggota tim sebagai tujuan kita. Proses itu dimulai dengan memiliki orang-orang yang tepat di tim tersebut. Konon, orang dikenal berdasarkan perusahaan tempat mereka bekerja. Namun juga benar bahwa perusahaan dikenal berdasarkan orang yang dipertahankan. Jack Welch, mantan dari ketua dan presiden direktur General Electric, mengatakan, jika Anda memilih orang-orang yang tepat dan memberi peluang
untuk merentangkan sayap mereka serta memberikan kompensasi sebagai stimulan, Anda nyaris tidak perlu mengatur mereka. Dan itulah sebabnya juga Patrick Emmington mengatakan, berbicara untuk memotivasi siapapun adalah tindakan yang sangat dungu. Kunci utamanya adalah membantu orang lain membuka dan mengarahkan motivasi terdalamnya. So, guys, sahabat Mr. Sorchan, proses akan terus berlanjut dengan kita berbuat apapun untuk membantu orang bertumbuh dan meraih potensi mereka. So, kita harus melakukan yang terbaik untuk menyaksikan kemampuan orang lain dan membantu mereka mengenali sekaligus mengembangkan kemampuannya. Itulah yang dilakukan semua pemimpin baik. Mereka tidak hanya menjadi pribadi bertalenta plus, tapi juga mereka membantu orang-orang lain menjadi pribadi bertalenta plus. Salam untuk memiliki kerjasama tim, karena itu melipat gandakan talenta kita. Dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.